Guru itu menurut saya bukan status Oke. profesi, tapi guru itu peran kan anaknya begini diarahkan ke sini, diarahkan ke hal-hal yang baik, itu juga bisa disebut sebagai guru. Hai Sobat Pendidikan, Guru Indonesia, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Tempat di mana informasi, ide-ide, dan semangat baru ketemu jadi satu obrolan seru. Hai, mantap. Apa kabarnya nih Mbak dan Mas Guru sekalian? Masih bersama saya Lydia. Dan tentunya saya ditemani oleh Ibu Guru yang lemah lembut yang gak jauh beda kayak saya. Dengan Putri, hai. Halo. Gimana kabarnya Kak Lydia? Alhamdulillah sehat nih. Kak Putri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Nih kayaknya pakaian ini banget nih kita nih. Kayak Warna-warni ya. kayak harus dari mana aja ya. Tapi kalau saya boleh nebak Dari mana tuh? pasti pulang upacara. Iya lagi kita habis pulang upacara hari ini karena hari ini kita ada peringatan hari besar. Apa tuh? Peringatan Hari Besar Pendidikan Nasional. Tanggal berapa coba sekarang? Ngetik dulu tanggal 2 Mei. Iya betul. Pastinya. Betul. 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk Mas dan Mbak Guru atau Mas dan Mbak dosen atau seluruh pendidik, kita jangan pernah bosan untuk terus mendidik karena belajar dan pembelajar itu nggak pernah ada habisnya. Pasti ya. Atau life education. itu maksudnya bahasa Indonesia begitu kira-kira ya Mas dan Mbak Guru. Oke, Mbak dan Mas Guru, saya juga mau mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2025. Pesan saya atau doa saya singkat aja. Semoga pendidikan Indonesia lebih merata dan jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, Kak Putri, Ya. ngomong-ngomong terkait hari ini nih, Hari Pendidikan Nasional yang temanya saya intip di halaman sosialnya Kemendikbud. Wah, Temanya itu terkait tentang partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, Masya Allah. berat banget. Partisipasi semesta ya loh. Ngomong-ngomong partisipasi, oke, saya host banget ini ya. Iya, makanya. Ngomong-ngomong partisipasi, apa sih partisipasi Kak Putri ini sebagai guru atau sekolah deh? Karena jujur aja nih ya, disclaimer dulu ya, Mbak dan Mas Guru, saya ini baru setahun jadi pendidik di instansi pendidikan. Tapi kalau di korporasi sih udah lama, udah 10 tahunan. Tapi kalau di instansi pendidikan nih baru setahun ini. Jadi belum ada pengalaman yang gimana-gimana nih terkait memperingati Hari Pendidikan. Nah, kalau Kak Putri sendiri terkait tema tadi, apa sih partisipasinya? Kalau partisipasi dari sekolah sendiri nih, biasanya sekolah itu punya partisipasi yang beragam. Ada di saat sekolah itu mengadakan lomba nih Kak. Lomba entah lomba menghias kelas atau juga ada juga lomba menulis esai tentang pendidikan, itu juga ada. Beragam sih macam. Beragam ya, tergantung sekolahnya. Tergantung Balik dari lagi ya. sekolahnya memaknai tema tadi itu apa. Memaknainya. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri, bagaimana memaknai Hari Pendidikan Nasional ini? Sebenarnya karena sudah ini ya, kita sudah lama mengajar, akhirnya kita mulai merasa kayak sudahkah aku benar-benar mendidik hari ini? Karena mendidik itu bukan pekerjaan yang mudah. Oke. Karena mendidik itu menurut saya pribadi, Yes. mendidik itu adanya kita hadir untuk anak didik kita. Hadir. Nggak sekedar Bukan ada. cuma ada, Oke. tapi hadir. Kalau Hadir. hadir itu kan berarti kita ikut serta di Oke. dalamnya. Kalau ada ya cuma ada aja gitu. Jadi nggak cuma ada wujudnya, wah ada Bu Putri nih di kelas nih, enggak ya, tapi hadir di ruangan itu sepenuh jiwa raga, fokus pikiran di kelas itu. Betul. Oke, nah gimana Kak Putri memaknai kehadiran di ruang kelas? Dalam artian, kayak gimana sih hadir yang Kak Putri maksud ini? Hadir itu kan karena kita di kelas itu misal ada yang 36 siswa, ada yang 20, beragam ya jumlahnya. Beragam. Tapi kan sebagai pendidik itu kami harus bisa menerima segala kondisi siswa. Oke. Baik itu kondisi siswa itu lagi marah, lagi senang, lagi happy, lagi patah hati ya. Iya, kita iya, nggak tahu iya, ya. iya. Tapi ketika kita sudah datang ke kelas, kita harus menerima segalanya dan kita Oke. harus siap menerimanya. Nah, contohnya ini ketika saya sedang materi puisi nih Kak. Puisi. Bahasa Bahasa Indonesia banget ya. Bahasa Indonesia banget nih kebetulan ya, materi puisi. Nah, materi puisi itu menurut saya pribadi saya ajarkan kepada siswa adalah bagaimana kalian
menuliskan apa yang kalian ingin sampaikan. Yang Sesederhana itu. Oke. Sisanya untuk bahasa-bahasa yang susah dimengertinya itu atau konotasinya itu nanti bisa kita pelajari bersama gitu. Maksudnya bisa saya bantu lah. Oke, iya, 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 Tapi iya. apa dulu yang mau Mau disampaikan? sampaikan. Nah, ada satu keunikannya adalah satu siswa saya Oke. itu dia orangnya pendiam banget. Kayak saya lah ya. Iya, kayak gimana Mas dan Mbak Guru setuju nggak nih? Pendiam banget. Jadi siswa saya itu dia itu pendiam. Dan siswa saya itu nggak banyak tingkah kayak yang lain gitu. Oke. Tapi dia laki-laki. Biasanya kan yang pendiam itu perempuan ya. Iya. Identik ya. Tapi dia itu laki-laki. Dia tuh pendiam. Saya memang agak sedikit menaruh kecurigaan. Bukan Oke. curiga yang negatif ya. Iya. Tapi kita sebagai pendidik mau tahu anak ini kenapa. Oke. Nah, kebetulan ada wadah nih. Saya Hmm. menyebutnya puisi ini wadah untuk mereka mengekspresikan. Nah, ketika puisi sudah jadi, mereka membacakan puisinya. Oke. Kebetulan kompetensinya adalah siswa ini bisa membacakan puisinya. Oke, nggak cuma sekedar buat, tapi bagaimana tapi dia menyampaikannya. mereka menyampaikan. Nah, ketika menyampaikan puisinya, awalnya kelas itu riuh, ya biasa lah ya. Biasa, anak-anak. Anak-anak ketika ada beberapa kata yang dia bacakan dengan suara lirih, Oke. tangannya gemetar, Oke. terus matanya mulai berair. Terus seketika tuh kelas hening. Ketika kelas hening, semua melihat ke arah dia dan semua diam. Itu mereka akhirnya menikmati puisi yang dibacakan oleh si anak ini. Dan ketika semua selesai, dia nunduk, mungkin air matanya ya, ketika selesai dan semua berdiri tepuk tangan. Luar Dan itu biasa. saya merasakan bahwa dialah guru saya hari itu. Oke. Menurut saya. Puisinya tentang apa nih kalau boleh tahu nih? Puisinya Sebegitu. saya ambilnya itu tentang orang tua, Oke. tentang ayah. Oke. Kenapa ayah? Karena ada hari ibu, Ya. ada hari Kartini, semua yang dikasih perempuan lagi, ya kan? Nah si ayah kapan si ayah mendapatkan Apresiasi itu kapan dari anak? Bahkan kadang ayah tuh nggak usah menerima terima kasih juga nggak apa-apa, tapi menurut saya Iya. harus ada wadah untuk mengapresiasikan untuk si ayah ini. Nah ketika suasana sudah tepuk tangan dan saya menenangkan dia dan dia bilang ya ayah saya udah nggak ada gitu dan dia sedang kangen sama ayahnya dan saya merasa dia guru saya hari itu tentang keikhlasan dan ketegaran dan kita semua bertepuk tangan untuk dia. Mungkin saya kalau ada di situ juga ikutan nangis nih kayak kalau urusan keikhlasan nih udah nggak bisa ini. Memang sebegitunya ya. Sebegitunya. Oke, itu tadi ya berarti guru itu nggak cuma sebagai pengajar, nggak cuma ada tapi hadir, merasai juga apa yang siswa atau murid ini rasakan. Iya. Itu ya Kak Putri ya. Jadi kalau misalnya ada ya kita cuma ngasih tugas selesai. Tapi kita nggak ikut merasakan apa yang dirasakan sama dia gitu. Kita tahu prosesnya. Nggak cuma hasilnya aja. Iya. Kalau misalnya boleh saya analogikan ya. Lagi-lagi analogikan. Itu lebih kepada pendidik itu seperti lilin. Zaman dulu ya waktu Jangan saya mau komentar. Lilin kan sekarang masuk pakai ya, udah flash, flash handphone ya. Tapi kalau misalnya diibaratkan guru itu seperti lilin yang kalau zaman dulu ya, zaman dulu kan setiap yang sebelum hujan, lilin sebelum mati lampu. Padahal sekarang pakainya api ya. Nah kalau kenapa lilin? Karena kalau misalnya di ruang gelap, analoginya bukan flash. Kalau flash mungkin ada beberapa ruang yang bisa kita kasih, tapi kan kalau lilin itu berasa banget kecilnya. Oke. Cahayanya kecil, hanya mengitari sekitarnya saja. Tapi kalau di kegelapan kita nggak bawa lilin atau mungkin nggak bawa flash, itu kita nggak tahu mau arahnya kemana, pintunya ada di sebelah mana. Itu kita ibaratkan pendidik itu seperti itu. Kita nggak bisa kasih dampak yang besar gitu Kak. Mungkin kita hanya membuka jalan saja, sisanya balik lagi ke siswa kita. Tapi setidaknya kita ada dan hadir untuk membantu siswa kita menemukan jalan. Seperti lilin tadi ya, Betul. walaupun kecil tapi bisa memberi cahaya di kegelapan. Cuma kalau sama guru bahasa Indonesia, analoginya ini metaforanya nih. Salah. Apa metabolisme? Tahuan salahnya ini ya. Metabolisme lagi bawa-bawa. Kan di sekolah ya, di ruang kelas. Nah, kalau memaknainya di luar sekolah, as a guru, sebagai guru, bagaimana Kak Putri memaknai hari pendidikan nasional ini? Sebenarnya memang
guru itu menurut saya bukan status. Oke, bukan Tapi itu bukan status, tapi bukan itu profesi ya. peran. Bukan status, bukan profesi, tapi guru itu peran sebetulnya. Peran. Gimana setiap individu itu kan punya perannya masing-masing nih. Yes. Misal setiap orang tua yang mengajarkan anaknya begini, diarahkan ke sini, diarahkan ke hal-hal yang baik, itu juga bisa disebut sebagai guru. Oke. Lalu ada juga teman yang hadir di saat kita di titik yang sulit. Teman-teman pada kemana tuh ya? Maksudnya ketika teman-teman kita yang hadir juga di saat sulit itu juga dia menjadi guru untuk kita, yang menyemangati kita, yang terus mendorong kita. Nah, lalu yang ketiga nih, kadang nih kita semua yang sedang dalam perjalanan naik ojek online. Nah, kadang kan kita dikasih tahu nih sama bapaknya, makanya Neng jangan gini nih. Ya kan Neng jangan gini nih. Saya juga pernah Neng begini Neng. Maksudnya di situ ada tukar pikiran antara ojol dengan penumpangnya. Nah, di situ juga sebetulnya ada hadir tentang sifat-sifat mau memberi saran, masukan, yang mendidik itu juga masuk ke dalam konsep mendidik itu sendiri sih Kak. Oke, berarti memang lagi-lagi guru itu bukan profesi, bukan status, tapi peran. Bagaimana kita memaknai kita sebagai guru tadi ya. Itu guru dalam konteks penerapan masyarakat ya. Tetap aja kalau guru itu harus menempuh pendidikan khusus ya. Tetap ya. Oke, berarti lagi-lagi guru itu bukan profesi, guru itu bukan status, tapi bagaimana kita berperan sebagai guru, baik itu orang tua, sebagai teman atau apapun, bahwa itu bisa memberi pengalaman untuk orang lain, gitu ya Kak Putri ya. Oke, sebagai penutup Kak Putri di hari spesial ini, di Hari Pendidikan Nasional ini, apa yang ingin Kak Putri sampaikan baik untuk Mbak Guru dan Mas Guru, ayah bunda atau siapapun yang nonton channel kita ini? Oke, untuk Mas dan Mbak Guru ataupun pendidik semuanya, menurut saya dalam setiap perjalanan kita semua dalam hidup, kita semua belajar tentang memahami, menerima, dan memaknai apa yang hadir dalam hidup kita. Memahami, menerima, dan memaknai apa yang hadir dalam hidup kita. Dengan begitu kita semua akan terus menerus untuk belajar. Jadi kita nggak akan pernah berhenti belajar karena kita terus belajar untuk memahami, memaknai. Oke, belajar sepanjang hayat ya. Betul. Seperti pesannya Ki Hajar Dewantara, apa Kak Putri? Ingat song tilodo ing madya bangun karso tutuli hadayani. Di depan kita memberi contoh, di samping kita menyemangati, dan di belakang kita memberi dorongan. Oke, baiklah Mbak dan Mas Guru, itu dia episode kita untuk hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Kalau Mbak dan Mas Guru ada yang mau komentar, monggo silakan langsung ketik aja di kolom komentar ya. Bagaimana Mbak dan Mas Guru berpartisipasi memperingati Hari Pendidikan Nasional ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang, tetap di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran. Dadah.